1. Anggota KPU, PPK, PPS, dan KPPS dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada, kecuali A. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu, B. Kode etik penyelenggara pemilu, C. Surat keputusan Bupati, D. Sumpah, janji. Jawabannya, surat keputusan Bupati. 2. Jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali A. Kotak suara dan bilik suara, B. Obeng untuk mencoblos, C. Sampul kertas dan segel, D. Surat suara. Jawabannya, obeng untuk mencoblos. 3. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa? A. Bupati atau Wali Kota, B. Ketua DPRD Kabupaten, Kota, C. KPU Kabupaten, Kota, D. Ketua Pengadilan Negeri, E. Camat dan Kepala Desa, atau Lurah. Jawabannya, KPU Kabupaten Kota. 4. Berapa lama masa kerja PPS? A. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. C. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. D. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. 5. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini, kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Membentuk KPPS. C. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. D. Mengumumkan daftar pemilih. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jawabannya, menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota. 6. Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan, terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya, yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, apa yang harus dilakukan? A. Dilaksanakan pemungutan suara ulang. B. Dilaksanakan pemilu lanjutan. C. Dilaksanakan pemilu susulan. D. Dilaksanakan pemilu sela. Jawabannya, dilaksanakan pemilu lanjutan. 7. Yang berhak untuk mengusulkan penghitungan suara ulang adalah A. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, B. PPS, C. PPK, D. Saksi calon dan PTPS. Jawabannya, saksi calon dan PTPS. 8. Terhadap ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka tindakan pengawas TPS adalah A. Meminta KPPS mencatat sebagai kejadian khusus, B. Meminta salinan berita acara penghitungan suara, C. Mengusulkan penghitungan suara ulang, D. Mengusulkan pemungutan suara ulang. Jawabannya, mengusulkan perhitungan suara ulang. 9. Asas jujur dalam pemilu bermakna A. Segala tindak tanduk penyelenggara pemilu harus jujur. B. Penyelenggara pemilu harus terbuka tentang segala informasi. C.
peserta pemilu dan pemilih harus transparan. D. Penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur. Jawabannya, penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap dan bertindak jujur. 10. Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia. Jawabannya, asas umum. 11. Kewenangan melakukan koreksi terhadap putusan atau rekomendasi yang disampaikan kepada KPU adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten, Kota, D. DKPP. Jawabannya, Bawaslu. 12. Tugas pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU dengan mendasari data A. DP4, B. Kependudukan, C. Mendagri, D. DPT Pilkada terakhir. Jawabannya, DP4. 13. KPPS bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Kabupaten, B. PPK, C. Panwaslu, D. Kepala Desa, E. PPS. Jawabannya, KPU Kabupaten. 14. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka ditetapkan sebagai A. Daftar pemilih sementara, B. Daftar pemilih tetap, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilik kartu pemilih, E. Daftar undangan pemilih. Jawabannya, daftar pemilih sementara. 15. Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Jawabannya, PPS setempat. 16. Berikut ini, lembaga yang bersifat tetap, kecuali A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. PPK. Jawabannya, PPK. 17. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih berpotensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, E. Daftar anggota pemilih. Jawabannya, daftar pemilih tambahan. 18. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih, B. Daftar pemilih sementara, C. Daftar pemilih akhir, D. Daftar potensi pemilih, E. Daftar pemilih tetap. Jawabannya, daftar pemilih tetap. 19. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap, B. Hari libur atau hari yang diliburkan, C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh, D. Sudah keputusan KPU untuk melakukan pemilu, E. Sudah ada keputusan Presiden untuk melakukan pemilu. Jawabannya, hari libur atau hari yang diliburkan. 20. Dalam hal salah seorang calon dari pasangan calon perseorangan meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lambat sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pemilihan A. 35 hari, B. 30 hari, C. 25 hari, D. 20 hari, E. 14 hari. Jawabannya, 30 hari. 21. Mana yang bukan tugas dari PPS dalam pelaksanaan tahapan pemilihan bupati? A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih, C. Menetapkan hasil perbaikan DPS, D. Mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara seluruh TPS di wilayah kerjanya. Jawabannya, mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi
hasil perhitungan suara seluruh TPS di wilayah kerjanya. 22. Setelah melakukan perbaikan dan mengumpulkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara DPS. D. Mengangkat tugas pemutakhiran data pemilih. Jawabannya, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara DPS. 23. Syarat usia minimal bagi calon anggota PPK dan PPS adalah tahun A17, B20, C25, D27. Jawabannya, 17 tahun. 24. Yang tidak termasuk penyelenggara pemilu adalah A. DKPP, B. Bawaslu, C. Pemantau pemilu, D. Panwascam. Jawabannya, pemantau pemilu. 25. Yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah A. Membentuk KPPS, B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan, C. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, D. Melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa atau kelurahan. Jawabannya, melakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat desa atau kelurahan. 26. Status KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota, adalah A. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota, bersifat ad hoc, B. KPU, dan KPU Provinsi, bersifat tetap, KPU Kabupaten, Kota, bersifat ad hoc, C. KPU, dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, bersifat ad hoc, D. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, Kota, bersifat tetap, E. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS. Dan KPPS, bersifat tetap. Jawabannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, bersifat tetap. 27. Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu, yang berpedoman pada sumpah, dan atau janji, sebelum menjalankan tugas, sebagai penyelenggara pemilu, merupakan A. Pelanggaran kode etik, B. Pelanggaran administrasi, C. Tindak pidana pemilu, D. Perselisihan hasil pemilu. Jawabannya, pelanggaran kode etik. 28. Pelanggaran terhadap tata cara, yang berkaitan dengan administrasi, pelaksanaan pemilu, pada tahapan pemilu, merupakan A. Pelanggaran kode etik, B. Pelanggaran administrasi, C. Sengketa pemilu, D. Perselisihan hasil pemilu. Jawabannya, pelanggaran administrasi. 29. Bapak Eko, berstatus sebagai anggota Polri, dan istrinya Ibu Yuni, berstatus sebagai PNS, memiliki seorang orang anak, yang berusia 10 tahun, dari keluarga tersebut, yang dapat dicatat sebagai pemilih, adalah A. Bapak Eko, Ibu Yuni, dan anaknya, B. Bapak Eko, dan Ibu Yuni, C. Ibu Yuni, D. Bapak Eko. Jawabannya, Ibu Yuni. 30. Institusi-institusi, yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah A. KPU Kabupaten, Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS, C. KPU Kabupaten, Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS, D. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN. Jawabannya, KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK,
PPS, KPPS.